Halo rekan-rekan semua, teman-teman semua, selamat datang di trading bareng kali ini ya. Eh Seperti biasa ya, di trading bareng ini kita bakal bahas. Gua akan buka Q&A ya. Jadi kalian yang mau tanya tentang trading, terutama tentang materi di hari kemarin ya, yaitu tentang RSI, silahkan. Terus kalau buat kalian yang baru join di channel ini dan belum mulai trading, terus mau coba trading forex, kalian bisa cek OktaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa langsung join di link tersebut dan kemudian deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang mengambil informasi dari video ini ya, baik itu posisi atau apapun itu, ini adalah disclaimer, jadi resiko ditanggung kalian sendiri ya. Lotnya disesuaikan dengan equity kalian. Jangan ikutin lot saya karena equity-nya berbeda-beda, oke? Saya akan nyapa dulu ya teman-teman semua ya. John Patrick, halo bro dari Ciledug. Suka Bayu, saldo aku udah habis tiap bulan deposit nggak pernah penarikan. Buat teman-teman yang masih suka MC ya, lebih baik di demo dulu deh gitu ya. Terus dimatangin dulu sistem tradingnya, terus money managementnya. Kalau sampai stabil baru masuk ke real account gitu ya. Malam Bang hadir dari Bogor. Halo Bro Ahmad dari Bogor. Sambil nunggu news, ayo nonton live Bang Deril. Oh, ada news apa ya ntar ya? Saya nggak lihat. Saya di depan. Halo semuanya. Malam Om Purwakarta hadir. Halo Bro Yosua dari Purwakarta. Malam Euro Aussie bikin penan nggak? Euro Aussie nggak bikin penan ya. Kalau misalnya maksudnya penan yang gede ini bukan penan ya. Ini bukan penan pokoknya, oke? Okay? Malam Bang, bisakah sebuah broker mencurangi tradernya? Bagaimana cara mereka dan bagaimana menghindarinya? Broker curang itu biasanya dari ini ya. Kalau dulu sih dari data servernya ya. Harganya itu berbeda dengan data server yang global. Itu yang biasanya dicurangin. Cara menghindarinya ya lihat aja, bandingin sama data server yang global gitu. Malam Bang bikin video materi tentang harmonic pattern please. Mungkin bulan depan saya bikin tentang harmonic pattern ya. Alhamdulillah saya hari ini mencapai target harian, hari 1-2%, hari ini dapat 3%. Baik-baik, bersyukur, stop. Mantap Bro Syahrul, tetap konsisten dan tetap disiplin. Gold Bang. Oke, nanti kita bahas gold pasti ya. Semua pair pasti kita akan bahas, oke? Tapi hari ini kita sebentar nih sampai 19.20 kita Q&A dulu ya. Ngawi hadir, halo Vians dari Ngawi. Thank you. Balikpapan, Bro Kasmat, halo semuanya, thank you. Dari Tegal, Bro Kingson. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Abdul, Sulsel hadir, mantap. Manado hadir, Raja Gaming. Bro Sugeng dari Pamulang, halo. Open class education dong Bang. Belum ya, saya belum open class dulu. Sekalian bahas untuk IHSG dong Bang. Oke, buat kalian yang trading saham ya. Ini saya mau bahas sedikit tentang saham ya. Kita melenceng sedikit ya sebentar. Buat kalian yang trading saham, kita tahu ya ini IHSG minggu kemarin tuh minggu ini gara-gara PSBB di announce lagi, terus dia turun sampai di trading halt, kena halt juga kemarin 5% ya. Tapi saran saya jangan panik ya. Justru ini time to buy. Kalian pilih saham-sahamnya yang bagus ya. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya beli saham pada saat crash tuh, gue udah bikin videonya juga, bisa ditonton. Dan besok di IHSG 3 saham juga gue udah ada bahas sedikit tentang cara belinya sih gitu. Jadi ditonton aja hari Minggu nanti. Malam Bang, salam dari Jambi. Halo
Bro Nur Ahmadi. Euro CHF H1 bearish rising wedge. Coba kita lihat. Ya tapi belum jadi ya ini ya. Ini rising wedge-nya juga belum jadi ya. Jadi jangan diasumsiin dulu nih. Jadi masih panjang nih perjalanan rising wedge-nya nih. Untuk Euro CHF H1-nya. Euro GBP dong, Bang. Iya, nanti kita bahas pasti. Kenapa sekarang nggak pakai EMA 213490? Masih pakai ya, masih pakai 213490 ya. Cuman ini saya lagi nggak show aja kemarin soalnya kan saya lagi bikin materi lain ya. Tetap saya pakai ya yang 213490. Oke. Moving average yang dipakai sekarang berapa, Bang? Tetap saya pakai 213490, cuman yang ada di layar ini adalah 3490 dan juga 200 simple moving average. Yang 200 ini simple ya. Malam Bang, murid saya hadir. Halo Bro Arya, thank you. Bang, ada entry buy di gold H1 apa sudah benar? Buy-nya di berapa ya? Kalau boleh tahu. Modal 500 USD normalnya grow-nya berapa persen, Bang? Grow-nya sama ya, 10-15% per bulan. Itu kalau saya ya, cuman kalau kalian beda tradingnya lagi ya beda lagi gitu. Euro USD bullish atau sideways? Gue mau OP M30. Euro USD itu sebentar. Oke. Euro USD itu masih bullish ya, cuman sekarang dia lagi koreksi nih. Kalau kalian mau buy ya, Euro USD ini di area supply demand aja nih di sini ya. Kalau mau buy ini di sini, oke. Salam dari Bali. Halo Bro dari Bali, Filmania, thank you. Cilacap, Bro Ricky, thank you. Bang mau tanya berapa lama buat bisa konsisten profit? Saya dari benar-benar belajar serius ya sampai konsisten itu 2 tahun 3 tahun ya. Cukup lama sih. Cuman pelan-pelan lah kayak gitu ya. Malam Bang, salam kenal. Mau ucapin thank you buat ilmu-ilmu yang di-share lewat YouTube secara gratis buat saya yang baru mengenal. Oke, sama-sama, Bro. Sama-sama si Sisil kali ya. Thank you juga. Semoga bisa bermanfaat. Purbalingga hadir. Halo Bro Riangga, thank you. Makassar hadir. Halo Sis Alida, thank you. Bang, bagaimana cara baca Dow teori dan harmonic pattern? Kan hampir sama dan sering berlawanan. Dow teori sama harmonic pattern tuh beda ya, beda jauh ya. Oke. Kalau Dow teori itu bukannya, itu cuma isinya low yang harus kita pahamin. Dia punya pengertiannya, jangan dihafalin doang, tapi kita pahamin tentang low-nya itu. Sedangkan harmonic pattern itu sudah bentuknya pattern dan itu rigid ya, tidak bisa ada toleransi. Jadi harmonic pattern itu memang satu-satunya pattern yang benar-benar rigid. Jadi buat orang yang suka hitam atau putih, yang nggak neko-neko, nggak ada abu-abu, harmonic pattern memang cocok sih, bagus karena dia benar-benar hitam atau putih gitu, nggak ada abu-abunya. Batam hadir. Halo Batam, thank you. Aussie New Zealand apakah sudah pas untuk entry? Dan Aussie Jepang Yen apakah dia akan koreksi ke bawah dulu? Aussie New Zealand kalau saya prefernya itu cari buy ya, karena ini ada pola di sini ya. Di sini juga dia sudah break ke atas dan dia sekarang lagi reakumulasi, mungkin dia akan ke atas lagi gitu teman-teman ya. Untuk Aussie Jepang Yen ada kemungkinan, kalau mau ditanya ada kemungkinan ke bawah dulu, mungkin ya. Ini ada kemungkinan di bawah dulu ya, karena kalau misalnya ini kita tarik Fibo dari atas sampai bawah ya,
Ini dia di 786-nya dia mantul nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau cek sampai berapa turunnya ya, ini kita tinggal kita delete dulu ya ini. Kemudian kita tarik aja Fibonya nih. Kalau misalnya swingnya jadi ke bawah, tinggal kita lihat koreksinya sampai mana. Nah ini tinggal kita bikinin aja nih area 618-nya di mana, di sini. Nah ini dia nih pas nih sama structure-nya dia ya di sini. Jadi kalau mau buy ya di sini gitu. Bang, saat ini kalau mau beli BBRI ideal nggak? BBRI always ideal kalau saya ya. Jadi kalau BBRI itu tuh saya nggak cut loss, saya akan average down terus karena untuk saham dia bagus. Teknik sniper itu kayak mana bang? Teknik sniper itu menggunakan kalau menurut saya ya, ini yang saya tangkep ya, dia tuh menggunakan supply and demand tapi pakai wick ya teman-teman. Pakai wick itu apa? Wick itu adalah ini nih, shadow ini. Oke. Jadi ini adalah ilmu sniper. Biasanya sniper tuh melihat shadow seperti itu. Saya mau jelasin cuman nanti ya, saya bikin videonya tuh tentang sniper. GBP Jepang Yen M30 rising wedge kah atau gagal? Ini rising wedge-nya sih sebenarnya dia belum gagal. Oke, dia belum gagal, dia cuma lagi koreksi ke atas ini ya. Dan ya mungkin ini bisa akan turun lagi. Oke, cuman ini 60 pips ya. Tinggal dilihat aja nanti stop loss-nya tuh gimana ya. Kita lihat di H4-nya. Oke, jangan sell dulu ya, karena di H4-nya dia lagi ada di area demand ya di sini. Jadi kita lihat dulu aja gitu. Kalau misalnya kalian mau open di sini ya 50 pips nih. Di sini aja stop loss-nya di atas. Oke, nanti saya juga mau lihat nih tentang kelanjutan GBP Jepang Yen ya. Lulusan CIT ya, Bang? Iya, betul. Lulusan CIT batch 9. USD Kanada gimana? USD Kanada tendensinya masih up ya. Dia ini trend line juga masih up. Dia sudah break trend line, sudah bullish, koreksi ke bawah, dia up lagi ke atas. Sekarang dia bikin minornya itu juga minornya ini udah mulai bikin higher high, dan ini juga mau bikin naik ke atas. $30 pips. Oke. Ini menarik ya. USD Kanada. Kalau rising wedge continuation idealnya bentuknya puncaknya ada dan lembahnya, berapa puncak dan lembah, Bang? Rising wedge itu lembahnya itu biasanya ada 2 ya, terus puncaknya ada 3 biasanya yang ideal. Bro, Bang, kalau pakai EMA 5 moving average 5, EMA 10 terus lihat cross untuk open gimana? Jangan pakai cara seperti itu ya, itu bahaya ya. Pak Chandra, Pak, teori crystal burning itu apa? Crystal burning itu ini, Pak. Jadi intinya gini, kita trading itu jangan jangan sampai ada bias ya, jangan sampai ada bias, jangan sampai ada emosi kayak gitu, Pak. Jadi caranya bikin crystal burning itu gimana caranya di demo. Jadi kita caranya itu adalah tukar-tukar terus tradingnya, demo, real, sampai kita tuh nggak bisa bedain itu kita mau trading di demo apa di real gitu. Karena untuk melatih psikologi sih itu sebenarnya crystal burning. Oke. Mau tanya apa perbedaan indikator MACD dengan awesome oscillator? Bukannya fungsi hampir sama? Betul, fungsinya hampir sama ya semua. Yang namanya oscillator itu semua hampir sama ya. Jadi untuk melihat momentum sebenarnya. Cuman tergantung pemakaiannya lebih enak mana. Kalau saya MACD itu saya pakai buat divergence kan sebenarnya. Gitu. Dan stokastiknya juga buat divergence. Jadi ini tinggal pilih aja salah satu yang mana gitu. Kalau nentuin trendline yang bener gimana ya? Tinggal lihat dari ujungnya pertama nih, kayak gini contohnya ya. Ini dari ujung pertama sampai ada high kedua, kita tinggal hubungin garis trendline-nya seperti ini. Oke. Nah, kayak gini ya.
Euro AUD masih bisa naik nggak? Euro AUD ini masih sideways ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy ya, kalian buy-nya di area bawah aja nih teman-teman ya. Di bawah sini nih. Oke, itu area buy-nya. Jadi kalau kalian mau buy ya di daerah sini karena dia secara trend itu masih sideways nih dia M30 maupun H1-nya gitu ya. Salam dari Bengkulu. Halo Bro Victor dari Bengkulu. Siap bang, lagi perbaiki psikologi. Sering suka close waktu profit merah lama ditahan. Ya itu penyakit. Jadi terbalik sebenarnya konsepnya. Jadi kalau misalnya kita loss, harusnya kita bisa cepat antisipasi dengan di close gitu ya, di cut loss. Tapi kalau profit harusnya ditahan gitu ya. Salam dari Lampung. Halo Erni dari Lampung. Aussie USD gimana? Aussie US dollar sama Aussie US dollar juga masih up tendensinya ya. Cuman oke, ini perlu diperhatikan ya, di daerah sini sekarang banyak rejection. Jadi kalau misalnya kalian mau open sekarang nih, saran saya sih di sell dulu ya, karena kalau buy sekarang nih stop lossnya jauh banget tuh ya. Kalau mau buy harusnya tunggu dulu di bawah, karena gini loh, trading itu yang paling penting adalah risk reward ya. Risk reward sama MM kalian tuh harus bener. Kalau masalah open sell apa open buy-nya itu sebenarnya tinggal dilihat aja price action-nya seperti apa kan. Contohnya kalau seperti ini ya di Aussie ini tendensinya masih up memang. Cuman kalau untuk buy sekarang kan apa ya? Risk reward-nya jadi jelek gitu loh. Jadi kita mendingan kalau saya sih sekarang nih, karena dia di H4-nya juga mendukung ya, banyak rejection di sini ya. Kalau misalnya kita garis seperti ini. Nah, ini mungkin dia akan chance naiknya tuh cuman 30 pips ke atas gitu loh. Sedangkan SL kita ke bawah tuh bisa 50 pips kan, jadi jelek kan RR-nya gitu loh. Jadi saran saya kalau Aussie USD kita cari sell dulu kalau misalnya dia ke atas terus nih. Sampai ke atas kita sell, baru nanti begitu dia turun sampai ke area wick yang di bawah nih ya, yang seperti ini nih di area sini, nih baru kita bisa buy lagi. Seperti itu ya. Gold 1942. Oke. Oke, untuk gold ya. Ini saya bersihin dulu ya gambarnya. Banyak banget. Oke. Untuk gold tendensinya dia masih up ya. Jadi tinggal kita lihat ya. Dia punya trendline yang minor ini, kita lihat di sini. Seperti ini ya. Kita turunin di M30-nya, apa yang terjadi? Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi kalau misalnya gold itu dia kemungkinan bisa ketahan nih teman-teman ya. Ketahan di area 1950 nih. Jadi 1950 ini jadi area kuatnya nih. Ini kalau bisa saya gambarin ya teman-teman ya. Nanti tuh dia kemungkinan tuh dia ini kan dari awalnya kayak gini ya. Ini tuh udah bikin cycle nih. Bikin cycle nih teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini jadi satu cycle. Kalau misalnya kalian belajar tentang cycle ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kemungkinan dia bisa ke bawah nih. Ya, untuk complete dia punya cycle-nya tuh ke bawah. Terus berhentinya di bawahnya tuh di area mana? Di sini teman-teman ya. 1926-an ya. Jadi untuk gold saya nggak sentuh dulu deh kayak gini. Kalau dia break 1943 ya, maksudnya kalau dia di break di bawah 1940 malah saya mau sell nih teman-teman gold. Greeting for Surakarta. Halo Surakarta, thank you. Kenapa nggak pakai parabolik bang? Sama aja ya, sama moving average parabolik sama aja kok. Pak, technical analysis kan banyak yang sudah kuasai. Kenapa masih bisa dipakai buat analisa? Karena technical analysis yang dikuasai orang-orang tuh beda-beda gitu, Pak. Terus yang apa ya? Kadang-kadang tuh gimana ya? Kalau misalnya technical analisa itu, analisis teknikal itu dipakai karena kecenderungan pola sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi
technical analysis itu ada yang memang banyak ya, cuman nggak semuanya bisa dipakai buat analisa gitu. Harus tergantung fungsinya masing-masing. Kebanyakan orang tuh pakai technical analysis tuh fungsinya apa, dipakainya bakal apa gitu. Jadi salah. Bang, bahas time dan price. Untuk time saya nggak bisa ya. Kalau misalnya astrologi saya nggak bisa bahas di open forum seperti YouTube ini karena itu sudah menjadi hak ciptanya Astronaci gitu, oke. Karena saya juga menghargai Pak Gema ya. Bang, bisakah trading hanya menggunakan price action, oscillator, indikator? Bisa banget ya. Price action dan oscillator itu luas sekali loh. Jadi terutama price action ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa jadi konsisten apa enggak, bisa banget, oke. Pingin memulai trading apa yang harus dikuasai dulu? Pertama mindsetnya harus bener dulu ya. Jadi jangan sampai kita trading itu mindsetnya pengen cepat kaya, pengen gandain duit gitu ya. Kita harus punya mindset yang bener, grow money yang bener. Terus yang kedua tuh yang dikuasai adalah money management ya. Kita harus bisa ngatur uang seberapa ya. Yang penting tuh goalnya jangan profit dulu deh. Yang penting goalnya survive dulu dalam trading gitu ya. Maksudnya survive tuh jangan sampai MC ya. Kalau sudah bisa survive accountnya, nggak MC itu baru maju one step lagi ke depan. Gold ada peluang sell, ada ya. Tadi saya udah sounding juga nih, gold ada peluang sell karena structure-nya juga dia udah bikin lower low ya. Lower low di sini bikin lower high ya. Nah, tendensi dia mungkin bisa bikin lower low lagi di bawah sini. Oke. Targetnya tuh di bawah sini nih, 1926. Bang, mau tanya cara pakai stokastik untuk entry gimana? Stokastik itu untuk konfirmator aja, jangan pakai untuk entry ya. Jadi entry itu nggak, oscillator tuh jangan dipakai single indikator untuk entry itu jangan. Harus ada ini jadiin konfirmator aja gitu. Jadi misalnya kamu mau gabungin moving average sama stokastik itu baru bisa gitu kan. Caranya saya sudah jelasin di video ya, sebelumnya ada. Buat pemula mending scalping apa swing sih? Saran saya sih kalau untuk pemula lebih lama ya, tradingnya tuh time frame-nya lebih lama lebih bagus. Jadi kalau scalping tuh cepet banget kan. Saran saya jangan ya, karena itu bukan untuk pemula ya kalau misalnya scalping. Euro GBP apakah mau membentuk HNS di D1? Euro GBP. Oke, kita lihat. HNS di D1. Enggak ya. Ini bukan HNS ya di D1 daily ya, Euro GBP ya. Ini besar sekali gitu ya, jadi enggak sih. Malahan di H1-nya nih atau di H1 ini ada tendensi dia bikin HNS ya. Kalau dia turun lagi ke bawah sampai necknya dia retrace bikin shoulder kanannya terus turun lagi, itu bisa jadi HNS nih. Kalau target 40% per bulan kegedean nggak bang? Nggak juga. Saya pernah punya teman yang targetnya itu 100% malah sebulan. Tapi itu mempengaruhi trading style kalian ya, gitu. Jadi jangan dipatok sama gitu. Bang, akunnya udah growth 1000% belum? Kalau sudah berapa lama kalau boleh tahu? 1000% itu saya biasanya berapa ya? Tergantung accountnya ya. Kalau misalnya account memang untuk spekulasi ya, account spekulasi maksudnya account full margin, itu 1000% itu paling cuman 3 bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya account beneran, account emang buat tradingnya tuh bener gitu ya, itu bisa setahunan sih. Tergantung ya. Ilmu astronaci bagaimana bang untuk pondasi dalam trading? Bagus. Boleh dicoba, silakan. Untuk gold entry di mana ya? Untuk gold ya. Untuk gold entry-nya kalau misalnya kita mau sell di 1950 ya, di 1949 sampai 50 itu kalau mau sell. Oke. Perbedaan alligator sama MA apa bang? Soalnya cara kerja hampir mirip. Memang. Jadi kalau misalnya yang mirip kayak gitu lebih baik pilih salah satu ya. Alligator itu cuman bedanya dia ada 3 fase gitu loh, yang mulutnya menutup, membuka dan segala macam. Cuma kalau moving average kan cuman membaca tren gitu ya.
HNS artinya apa bang? Head and shoulder HNS. Fungsi zigzag apa ya? Untuk menggambar tren ya, menggambar tren. Swing ke swing segala macam, tapi jangan pakai indikator ya zigzag itu ya. Ngaco kebanyakan. Mas waktu lulus CIT dulu langsung profit konsisten nggak? Saya lulus CIT itu membantu saya untuk profit konsisten seperti itu. Dulu kuliah nggak jurusan apa? Kuliah jurusan teknik Euro GBP bahas. Oke sekarang kita mulai masuk ke ini ya, ke currency. Silakan ya kalau yang mau request currency. Saya bahas dari Euro GBP dulu ya. Oke, Euro GBP ini tendensinya kalau saya sih masih sell ya. Sell dengan stop lossnya tuh di atas ini sekitar 50 pips. Oke. Targetnya tuh ke bawah nih di 90 pips. Euro GBP di key level good banget buat sell. Euro GBP. Oke. Iya benar nih ya, Euro GBP ini bagus nih buat sell ya. 50 pip ke atas. Sekarang saya ukur dulu dia berapa jaraknya. 100 pips. Thank you ya bro Cumi ya. Posisi lu bagus-bagus bro. Kemarin dari Instagram juga bagus tuh kita. Puluh pips, oke. Udah running 50 pips, mantap. Makasih banyak bang pengajarannya, kurang lebih saya ikutin 3-5 bulan. Sekarang udah lumayan konsisten bang, meskipun profitnya kecil. Kapan-kapan ajarin jurnal ya bang, makasih. Thank you Bro Tobio. Ditingkatin terus ya konsistennya, mantap. Apakah kita melawan tren bisa profit? Jika iya alasannya apa, dan jika tidak alasannya apa bang? Oke, bisa jawabannya ya. Jadi gini loh, trading itu ada levelnya ya. Maksudnya kalau kita pemula ya lebih baik follow the trend karena lebih aman kan. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengerti tentang market ya kalian terserah sih. Sebenarnya mau counter trend kayak mau follow the trend kayak itu semua bisa cuan ya. Cuman kita harus mengerti syaratnya ya. Kita harus ngerti kenapa kita mau counter trend, terus stopnya exitnya di mana gitu ya. Terus kita mau follow the trend juga exitnya di mana gitu. Contohnya trade saya yang sekarang ini kan saya counter trend ya. Tapi kenapa saya berani gitu ya? Karena menurut saya tuh kita udah di titik yang lebih aman menurut risk rewardnya segala macam kayak gitu. Chef Jepang Yen. Oke bro, gue lihat lagi bro. Chef Jepang ya. Oke.
CHF Jepang. Iya, ini juga bagus nih. Cuman bagusan yang tadi sih, bagusan Euro Jepangin ya. Euro GBP daripada CHF Jepang. Karena ini masih ada tendensi buat up nih. Ini kalau turun dia kita paling makan berapa pips ya? 70 pips nih paling nih. Takutnya dia sampai bawah sini nih, ini kan ada wick nih ya, ada shadow dan juga ada demand area di sini, ada structure di sini maksud saya. Ini bisa jadi dia kena mental nih di sini nih ke atas. CFJPY. Ya betul, memang dia sudah secara trendline di sini dia udah retest ya. Cuman masih ada tendensi dia buat buat apa ya? Buat retrace ke sini, turun terus dikatasin lagi gitu. Karena ini perhatiin ya, ini dia bikin apa ya? Dia bikin higher high nih sekarang nih. Ini yang bikin saya males ya kalau ngeliat kayak gitu. Euro GBP alasannya kenapa entry tadi ya, alasan Euro GBP entry ya. Oke. Alasannya Euro GBP entry karena dia ada di key level di sini ya. Ini kan dia berada di area support ya. Area resistance di atas nih, key level nih. Oke, dan menurut risk reward aja sih saya sebenarnya kalau misalnya dia mau buy, dia ini terlalu ke bawahnya terlalu jauh gitu. Dan dia biasanya nih kalau misalnya kayak gini kan dia udah ada kenaikan nih berapa candle ya. Dia bulls terus kan ya. Dia harus ada satu candle tuh nanti yang bear nih. Ini sekali dihantam ke bawah ini bisa kencang gitu loh. Kalau misalnya dia candlenya seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa masuk ke exhaust ya. Jadi capek nih marketnya nih. Atau eksesif gitu loh. Oke. Ini termasuk salah satu trade counter trend saya ya. Jadi ini trennya ini masih bullish sebenarnya, tapi saya counter gitu loh. Makanya stop lossnya harus apa? Ketat ya. GU oke. GU GU masih sell ya, dan targetnya nih di bawah sini. Ini target dia nih. Sama kayak IGJ ini, mirip-mirip. Kalau tarik Ribo, ditarik Ribo udah kena area keramat 1618, dibantu di key level, makin yakin. Mantep bro. GJ juga masih sell sebenarnya, trennya masih turun teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau sell ya tinggal di cut lossnya tuh di atas high ini aja, oke? GBP pada turun ya. Iya, GBP-nya pada turun. NZD CHF. Kita lihat ya. NZD CHF ini juga masih bearish channel ya, masih ada di dalam bearish channelnya. Dan sekarang posisinya berada di atas. Oke, jadi untuk si NZD CHF ini mungkin akan up dulu teman-teman ya, akan up dulu sampai ke atas sedikit ya, sampai sedikit lagi ke atas nih baru dia turun teman-teman. Jadi upnya sampai mana kita tinggal gambar garis ini.
Ya ini ntar nih up ini sampai garis ini nih teman-teman ya, sampai sini ya. Berarti di area sini yang saya abu-abuin. Nah, sampai sini teman-teman. Nanti baru dia turun gitu. Jadi kalau sell di sini aja. Sebelah kirinya aman, aman. Oke, kayak gitu sih paling. Ambil posisi kalau bagus, mau ambil bagus, lebih bagus TF-nya berapa ya? M30 kalau saya biasanya ya. Bang, cara nentuin kapan harus buy atau sell gimana? Pertama dari segi teknik yang pasti ya, harus lihat support resistance dan supply and demand, price action dan lain-lain. Yang kedua dari risk reward, oke. Jadi kalau misalnya price actionnya ini memang nih secara garis besar dia trennya naik gitu ya misalnya. Tapi risk rewardnya jelek ya, jangan dipaksa, oke. Lebih baik kamu counter trend dulu sampai, karena market tuh bergeraknya kan fluktuatif ya, atas bawah atas bawah. Jadi ya ambil dulu aja sellnya gitu maksud saya. Yang risk reward tuh paling penting deh. Ya kalau saya lebih mengedepankan risk reward daripada teknik. XAU USD udah bisa entry kan itu bang, sudah bikin swing. Oke, coba saya lihat. Iya, ini sudah bisa entry sebenarnya ya. Cuman gini ya, kalau XAU better gini deh. Kalau XAU tuh kita tunggu swing high satu lagi deh ya. Karena ini 1 2 3 1 2. Ya, ini tunggu swing satu lagi deh ya di sini, di area sini dia bikin swing satu lagi baru entry sell. Lebih aman. Oke. Bang mau confirm aja tadi yang Euro GBP M30 ada double top sama divergence ya. Double topnya ada bakal ya, ada kemungkinan bakal bikin double top, tapi ini belum jadi double top. Double top itu akan jadi kalau necknya sudah di break atau di sininya sudah di break. Jadi necknya sudah di break, kita tinggal lihat jaraknya berapa, 60 pips ke bawah, 60 pips ke sini. Berarti dia targetnya tuh di sini. Oke, sampai sini. Nah, tapi ya divergence, ya betul, bearish divergence itu dia ada. Jadi ini juga salah satu yang bagus. Dan kalau dia sampai break sini nih teman-teman ya, terus dia bikin swing retrace, saya akan nambah lagi posisi di sini. Kenapa seperti itu? Karena double topnya itu pasti jadi kemungkinan besar, dan dia harganya turunnya kemungkinan kencang. Oke. Tarik Fibo 1618. Oke, saya coba ya. Oke, 1618 betul. Nice. Seandainya dia nggak bikin swing high satu lagi di gold, alternatifnya apa bang? Apa yang bisa dilakuin? Oke, pertanyaan bagus. Kalau gold dia nggak bisa bikin swing high satu lagi ya teman-teman ya. Perhatiin di sini nih, perhatiin yang ininya aja nih. Ini level 1939. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bikin swing high, dia ngebreak 1939-nya ini bisa langsung di sell aja gitu ya. Stopnya di mana? Kalau misalnya dia break sini ya stopnya terpaksa di atas gitu ya, 70 pips. Tapi ini 130 pips berbanding 70 pips itu kan hampir 1 banding 2 ya, 1 banding 1 lebih lah ya. Itu sudah oke gitu ya. Prefer order apa instan bang? Tergantung kondisi. Saya kalau misalnya saya di account saya yang spekulasi, saya pakai pending order juga pakai gitu ya. Tapi saya lebih banyak pakai instan sih, lebih banyak. Tapi SL jadi jauh bang? Enggak kok. Ya memang jadi jauh 70 pips. Tapi gini loh, 70 pips berbanding dengan TP-nya itu masih masuk gitu maksudnya. Sehat terus bang dan sukses. Thank you bro Rafiski, thank you banget. Thank you juga udah bantuin grup bro. XAU DBW bukan bang. DBW-nya udah lewat nih bro. DBW-nya kan di bawah kan? Di sini DBW-nya nih.
sudah komplit DBW-nya. Ini Balan mau bikin head and shoulder nih di sini ya. Technical paling susah dipelajarin apa bang? Price action paling susah karena itu luas sekali ya. Kalau lainnya itu ada textbooknya gitu loh, jadi nggak terlalu susah sih. Price action versus indikator, tentu saja price action kalau saya, karena orang yang bisa yang sudah menguasai price action tuh nggak butuh indikator sebenarnya. Saya lebih prefer sell CHF-JPY mungkin kalau close candle bear CHF-JPY. Yang tadi itu ya bro ya, CHF-JPY. Itu sih bener sih, memang tendensinya sih sell sih. Ya. Ini kalau jadi bearish engulfing sih bisa di sell ya bro ya, CHF-JPY ini. Cuman ya takutnya tuh di area abu-abu ini bro, itu yang jadi pertanyaan. Bang, kalau XAU naik swing kayak gitu di M30 jadi 3 derajat, tapi di H1 jadi 2 derajat. Enggak, kalau misalnya di gold seperti itu ya. Lihatnya di M1 di ini ya, di M30 aja gitu. Ini kan 2 swing ya. Terus kalau misalnya dia nanti bikin swing lagi di sini, di area sini dia bikin swing lagi, swing high, itu baru di entry. Kalau misalnya kita sudah pakai M30, jangan ke H1 lagi gitu. Pakainya tuh kalau M30 roadmapnya di H4, jadi lengkap 2 gitu. Kalau misalnya lengkap 1 nanti jadi entry juga masalahnya. Rata-rata berapa persen grow dari modal di forex? Patokan saya 150% di WD gitu ya. Dan saya sharing nanti apa ya, anak-anak private mentor saya tuh saya sharing caranya ngitung grow itu gimana sih sebenarnya. Dan 150% per 3 bulan itu hanya dengan 50-60 pips per minggu gitu loh. Jadi itu gampang banget sebenarnya. Pertanda strong resist. Strong resist itu tandanya adalah dia mantulin dia reject harganya tuh jauh ya. Seperti ini contohnya ya. Nih, ini strong resistance nih karena dia mantulin harga itu jauh, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita tarik ke kanan. Nah, ini 1990 jadi strong resistance kayak gitu loh. Jadi dia nge-reject harganya tuh makin signifikan tuh makin kuat. Roadmap yang gampang gimana? Belajar coding aja, bro. Coding itu adalah belajar ini ya, namain swing ya. Jadi di sini low, di sini high, di sini higher low, di sini higher high. Belajar coding aja, itu paling gampang bikin roadmap kayak gitu. Aussie USD bagaimana, Bang? Aussie USD tadi udah saya jelasin juga ya. Tendensinya masih up, cuman saya prefernya sell di sini. Oke, sampai mana sellnya? Sampai bawah nih. Ini area TP-nya. Ini berapa sih nih? 30 38. Oke. Jadi kalau misalnya Aussie mau buy ya, di sini aja di daerah sini nih. Ya, di 0,722. Kalau sekarang mau entry stop loss apa namanya? Kalau mau entry buy sekarang ya stop lossnya harus di bawah ini gitu ya, harus di 40 pips nih. Kalau mau buy sekarang gitu. Tapi di sini udah bikin lower low. Saran saya sih ya kalau mau entry nggak sabar nunggu di bawah, pakai ini aja Fibo 618-nya aja nih ya. Di area sini ya. Kenapa saya bisa tahu di sini ya? Kenapa bisa taruh pasang area di sini? Karena gini loh. Ini kan dia ceritanya gini ya. Ini kan dia turun nih. Dia bikin lower low kan. Tapi pas bikin lower low seperti ini dia retrace lagi ke atas. Itu harusnya di 618 berhenti. Tapi dia di 618 nggak berhenti nih. Dia berhenti di 78 kalau nggak salah. Iya di 78,6 lah dia berhentinya gitu kan. Nah,
market yang berhentinya di 78,6 itu akan sulit sekali untuk trending ke bawah terus lagi. Jadi kemungkinan besar dia sampai di 618 atau di 786-nya lagi dia bakal mantul lagi gitu. Makanya kalau mau buy di area itu aja saran saya kalau untuk Aussie US dollar kayak gitu ya. Tadi 19.30 ada news USD, dampaknya gimana ke Euro USD? Berarti news dolarnya tuh bagus ya harusnya. Soalnya dia dampaknya tuh bearish seperti ini. Untuk Euro USD bisa buy bentar lagi ya. Kasih area birunya nih, area buy-nya di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat dari tendensi di sini sampai atas, dia 618-nya di mana? Sini. Oke. 786-nya di bawah. 40 pips, stop lossnya 40 pips nih kalau mau buy di area sini ya, Euro USD. EJ juga bagus bang, preferred sell. Ya, EJ prefer sell betul. Kalau saya prefer sell di atas aja tapi ya. Ini skenario nya nanti kan orang pada nge-sell di sini nih. Yang nge-sell sekarang stop lossnya pada di sini nih orang nih, ya kan? Nah nanti si smart money-nya itu bakal makan stop loss ini, dia berhenti di sini nih. Kenapa berhenti di sini? Karena di atasnya ini ada area rejection juga di sini ya. Jadi kalau sell sih baiknya di sini sih. Mungkin Senin ya baru terjadi nih. Bagaimana bedain swing minor sama swing secondary yang udah selesai? Terkadang udah buat swing saya entry deh. Diikutin aja bro swingnya. Kalau misalnya minor diikutin aja nih. Jadi kalau paling gampang sih jadiin minor semua aja. Gitu. Jadi kita tahu setiap swingnya yang terbentuk seperti apa ya. Terus kita tahu juga codingannya tuh kayak gimana. Makanya di coding terus. Dan pastikan kalian tahu cara bedain swing yang bener sama yang enggak ya. Nah buat saya ini yang kayak gini ini bukan swing nih ya. Ini belum jadi swing ya. Swingnya itu adalah ini ya. Nih ini baru jadi swing nih. Yang kemudian swingnya tuh patah lagi sebenarnya ke atas kayak gitu. Cuma saya udah running bang, nggak apa-apa kalau udah running ya, it's okay, bagus berarti. Udah profit udah pasti kan kalau udah running. TF kecil efektif nggak bang? Saya kalau baru mulai jangan pakai TF kecil dulu ya. Maksudnya TF kecil tuh M1 sampai M15 lah, ini TF kecil menurut saya. Jadi itu agak kurang ya. EU boleh buy nggak? Boleh ya, boleh buy, cuman stop lossnya kalian mesti tahu yang 40 pips ke bawah nih ya, sampai di 786 nya di bawah sini nih saya tandain ya. Menurut pengalaman waktu yang tepat untuk analisa trading kapan nih, misalnya siang atau malam? Kalau saya sore ya, karena saya tradingnya malam. Saya trading itu sekitar jam 8 ya, jam 7 sampai jam 11 malam lah. Itu waktu trading saya. Ya nggak terus-terusan, cuman maksud saya itu time range waktu range saya trading segitu. Jadi saya analisanya sore 1-2 jam sebelum jam 7 jam 5-an ya. USD Jepang. USD Jepang masih atas ya, ke ngebuy ya tendensinya ya. Stop lossnya di bawah 20 pips. Oke, tinggal dilihat ini, dibikin garisnya USD Jepang. Dia sempat break, dia balik lagi ke bawah. Seperti ini ya, USD Jepang. Nah,
Tinggal dua aja pilihan kalian. Kalian mau entry di pivotnya ya, apa mau tunggu di bawah sekalian, apa mau sekarang boleh, karena nih stop lossnya masih relatif kecil gitu ya, sekitar 40-50 pips. Targetnya 70 pips, satu satu banding 1,5, jadi it's okay. 150 grow dari modal, wow cepatnya dalam 1 minggu. Enggak, saya nggak bilang 1 minggu ya, 150% ya. Enggak, 150% tuh bisa berapa bulan, bisa 3 bulan ya. Kaderu juga trading for living atau gimana? Saya nggak trading for living, tapi saya trading setiap hari aja sih. Karena trading saya income source saya tuh nggak cuma dari trading sebenarnya. Cuman saya trading setiap hari dan itu juga jadi penghasilan saya, income, salah satu income source saya gitu. Gold aman nggak bang? Gold itu tadi saya udah bilang ya, kalau saya prefernya resell aja sih di gold. Oke. Nah ini kan dia lagi naik nih ya. Tunggu dia sampai ke 1950 nih, dia pasti reject, bikin swing, baru saya entry sell tuh. Trading mayoritas lewat HP atau PC? Saya pasti di PC atau laptop. Kalau nggak minimal tablet ya. Saya nggak pakai HP sih. HP itu cuma untuk monitor harga aja. Short sell dan buy to cover itu istilah dari saham ya teman-teman ya. Jadi short sell itu adalah menjual saham yang kita belum punya. Kalau buy to cover itu ya kita beli saham buat cover salah satu emiten gitu. Cuman itu cuma ada di luar ya. Di Indo nggak ada short sell. Kenapa USD nggak di buy bang? Karena risk rewardnya terlalu jelek ya. Dan ini ada tendensi untuk bikin head and shoulder. Jadi sell dulu aja. Bang, gold tau dari mana bisa yakin turun sebelum swing high atas? Karena dia ada head and shoulder yang bakal jadi kan. Maksudnya dia kan ada tendensi untuk bikin head and shoulder gitu kan. Head and shoulder ini kan salah satu pattern yang bakal nunjukin kalau dia harga itu bakal turun ke bawah gitu. Itu jadi salah satu acuan. Apakah saya tahu pasti dia akan turun? Enggak, saya nggak tahu pasti. Bisa aja dia naik gitu ya. Cuman dari beberapa tendensi yang kita lihat, ini menjadi acuan saya ya itu gitu loh. EU udah boleh entry. Tadi kayaknya udah ya. Tapi dengan catatan euro itu SL-nya tadi 40 sampai 50 pips ya. Kalau mau entry silakan ya. $1.000 tuh rekom pakai leverage berapa? Maksimal 1/200. Kalau bisa di bawah itu bagus ya. Leverage jangan gede-gede ya bro ya. Makin gede leverage makin berbahaya sebenarnya dan makin sulit untuk profit. Ambil lot besar nggak? Nggak, lot saya tetap stabil aja ya. Oke. Bang, Daryl masih investor di aplikasi asetku nggak? Masih, cuman saya sekarang lagi nggak ada dana di situ ya, karena kepake mau saya pakai di saham ya, saham lagi bagus soalnya. Dan asetku itu sebenarnya kalau misalnya kalian mau coba ya, jangan pakai duit yang gede-gede sih, dan waktunya tuh jangan lama-lama ya, karena itu kan platform P2P lending ya, berbahaya juga sebenarnya, ada resiko. Bang, OctaFX nggak bisa WD Sabtu Minggu ya? Saya WD-nya selalu di hari office sih. Coba ditanyain aja sih sama adminnya. Wow, 322 orang. Thank you yang buat yang sudah hadir ya. Thank you banget. Dan saya setiap minggu ada live trade seperti ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau trading bareng, yang nggak ada temennya, boleh hadir juga minggu depan di jam yang sama, jam 7 ya. USD CHF. Tadi saya juga udah bilang ya USD CHF ya kayaknya ya. USD CHF saya akan buy kalau dia breakout ya. Jadi ini kalau USD CHF saya tendensinya pakai breakout strategi aja gitu ya. Saya akan buy kalau dia breakout di sini, dan saya harus lihat nih buy-nya itu breakoutnya itu pakai candle yang seperti apa. Kita harus lihat
dia punya candlenya kayak gimana ya. Kalau candlenya impulsif seperti ini teman-teman ya, behaviornya impulsif seperti ini, baru kita bisa pertimbangkan untuk buy. Tapi kalau candlenya itu nggak impulsif ya, ada shadownya segala macam, tahan dulu. Oke. Apa Bang Deril mempertimbangkan analisa astrologi di setiap trade? Enggak juga, kalau di forex tuh enggak ya. Saya cuma pakai retrograde sama moon phase kalau di forex ya. Kalau di saham saya pakai tuh. NZDCF boleh entry nggak? Jangan dulu ya, nanti aja. Kasih tips saat belajar di CAT, saya baru mulai nih batch 26. Tips saya ya di CAT itu, baca dulu materinya sebelum kelas ya, itu pertama. Yang kedua, niat ya, jangan berhenti di tengah-tengah. Udah itu aja sih tipsnya. Bang Dery, saya perhatiin udah dari kapan keluhan batuk-batuknya? Sudah cek ke dokter? Udah dicek ke dokter sih, cuman sekarang udah mendingan ya. Aussie US dollar break trendline atau retest kah? Aussie US dollar ini kalau trendline yang ininya ya, maksudnya berarti ya. Ini kalau saya Aussie dollar ya, dia memang mungkin dia retest di sini ya, di trendline di sini, di break bearish-nya sudah di retest di sini dan dia turun. Tapi menurut saya turunnya ini nggak jauh ya. Ini yang saya bilang nih, turunnya sampai sini, terus dia balik ke atas lagi karena trendline besarnya pun dia sudah di break ya di sini dan harganya bertahan di atas gitu. Pair terbaik untuk di entry saat ini Bang, saya tadi Euro GBP ya, saya entry Euro GBP. Itu karena konfirmasinya banyak. Oke. Bro, nanti ngajar di CIT juga kan? Ada, saya ngajar ya tanggal 30 September nanti saya ngajar tentang trendline. Pasti saya kasih hal-hal yang relevan ya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dimengerti ya. Yes, itu maksud saya Bang, kemungkinan turun berarti sampai support belum sebelumnya ya Bang. Iya betul. Ini sampai yang saya garis ini yang merah ini nih 0,7267. Kayak gitu. Bang Daryl trading pas lagi sideways nggak? Trading ya, saya nggak pernah milih-milih trend juga sih trading. Apakah garis trendline membantu dalam trading? Bantu banget dong. Boleh ditanya yang sudah pernah coba pakai trendline terus pakai sistem aja, simple aja ya. Dia break, retest, kita entry gitu ya. Itu membantu sekali sebenarnya. Okta fixed rate, ada fixed rate-nya, ada yang nggak fixed rate. Iya, itu Euro GBP itu bearish divergence ya, betul. Saya ada di video juga kemarin. Membantu banget, break retest adalah trik paling konsisten. Betul sekali, saya setuju. Itu termasuk salah satu price action yang paling konsisten ya. Cuman break retest gitu. ...341 orang. Wow, thank you ya. Buat teman-teman ya yang hadir hari ini, minggu depan saya akan live juga di hari yang sama ya, di hari Jumat jam 7 malam juga. Dan buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek OktaFX di bawah linknya, bisa langsung di daftar di situ dan kemudian deposit dengan menggunakan kode promo ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya live-nya ya. Kita sudah 1 jam live. Saya akan minggu depan kita akan ketemu lagi di live thread berikutnya.
Em, jamnya juga sama ya, waktunya juga sama sekitar 1 jam kurang lebih, dan semoga bisa bermanfaat yang kita sharing hari ini. Dan sekali lagi terus belajar dan jangan patah semangat dalam trading. Oke, sampai jumpa di live chat berikutnya. Bye bye.